Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan. Saya dari kelas C, NPM 217111075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Hukum Islam. Yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Slide berikutnya adalah sumber hukum Islam. Kehadiran hukum Islam ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya untuk menyatukan perbedaan. Adapun sumber hukum Islam yang digunakan mengacu sebagai berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Yang pertama Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Muatan Al-Quran berisi tentang anjuran, ketentuan, larangan, perintah, hikmah, dan masih banyak lagi. Bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bagaimana masyarakat yang berakhlak dan bagaimana seharusnya manusia berakhlak. Yang kedua adalah hadis. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang tidak kalah penting. Hadis mengandung aturan-aturan yang terperinci dan segala aturan secara umum. Muatan hadis masih penjelasan dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu ijma. Ijma dibentuk berdasarkan kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah peninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Kesepakatan para ulama ini dibuat karena penyebaran Islam sudah semakin meluas, tersebar ke segala penjuru. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan solusinya di Al-Quran, hadis, ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Qiyas adalah menjelaskan sesuatu yang tidak disebutkan dalam 3 hal tadi, Al-Quran, hadis, dan ijma. Berlanjut ke slide berikutnya yaitu pembagian hukum Islam. Yang pertama adalah wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga makruh, haram, yang keempat adalah makruh. Yang pertama wajib. Banyak yang menyadari betul kata wajib satu ini. Dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala, apabila meninggalkan kewajiban dan akan mendapatkan siksa atau dosa. Yang kedua yaitu sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Yang keempat adalah haram. Yang ketiga adalah haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang hal dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Slide berikutnya yaitu makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tetap dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya merokok. Bagi diri sendiri tidak baik untuk kesehatan. Bagi orang pun juga kurang baik. Slide berikutnya yaitu tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak membantu, setidaknya membantu tatanan masyarakat dan mengontrol perilaku sikap manusia yang sadar akan hukum Islam untuk mewujudkan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sekian penjelasan dari materi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.